Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak sekalian, bertemu kembali dengan Bapak pada materi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan kelas 9 bab 1 Dinamika Perwujudan Pancasila sebagai Dasar Negara. Pada materi sebelumnya kalian telah belajar mengenai sub materi 1 pada bab 1 tentang penerapan Pancasila dari masa ke masa. Dari materi tersebut kalian bisa menyimpulkan sendiri bahwa penerapan nilai Pancasila cenderung berbeda-beda pada setiap masa ataupun orde. Sebagai generasi penerus bangsa, kalian bisa mengambil banyak pelajaran dari penerapan Pancasila dari masing-masing masa, di mana nantinya pelajaran tersebut bisa kalian gunakan sebagai sarana untuk lebih memahami dan mendalami tentang Pancasila. Nah, pada pertemuan hari ini kita akan lanjut belajar ke sub 2, yaitu dinamika nilai-nilai Pancasila sesuai dengan perkembangan zaman. Jadi, ada beberapa hal yang perlu kita pelajari di sini. Yang pertama, pengertian dinamika dan nilai. Yang kedua, hakikat ideologi. Yang ketiga, pengertian dan ciri-ciri ideologi terbuka dan tertutup. Yang keempat, fungsi ideologi. Yang kelima, kedudukan Pancasila sebagai ideologi terbuka. Masuk pada poin pertama, pengertian dinamika dan nilai. Dinamika merupakan suatu bentuk perubahan baik yang sifatnya besar, kecil, atau cepat, lambat, yang berhubungan dengan keadaan. Atau secara singkatnya, dinamika kita dapat artikan sebagai suatu perubahan yang berhubungan dengan keadaan. Nah, di sini anak sekalian bisa melihat gambar ya yang ada perbedaannya. Kemudian yang kedua, sedangkan dari nilai ya, nilai berasal dari kata valera yang berarti kuat, baik dan berharga. Secara singkat, nilai berarti suatu hal yang penting dan berguna bagi kehidupan manusia. Menurut Natonagoro ya, nilai dapat dibagi menjadi tiga macam, yaitu nilai material, nilai vital, dan nilai kerohanian. Bisa dilihat di diagram di bawah di gambar. Nah, bisa diperhatikan di sini ada nilai material bersifat keberadaan, kemudian kerohanian dan sebagainya. Kemudian masuk ke poin ketiga, hakikat ideologi. Istilah ideologi berasal dari bahasa Yunani dan dibangun dari dua kata, yaitu ide yang berarti gagasan, konsep, pengertian dasar, dan cita-cita. Sedangkan logos berarti ilmu pengetahuan. Dengan demikian, ideologi berarti ilmu tentang pengertian dasar. Nah, ini sudah pernah juga disampaikan di kelas 7 dan juga di kelas 8 di tahun-tahun sebelumnya. Nah, di sini anak sekalian, kita lihat di sini secara umum ideologi juga dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu ideologi terbuka dan ideologi tertutup. Adapun pengertian dan ciri-ciri dari ideologi terbuka dan tertutup, kita akan jelaskan lebih jauh. Yang pertama, ideologi terbuka dan tertutup sini, ideologi terbuka yaitu suatu ideologi yang mampu mengikuti perkembangan zaman dan bersifat dinamis, serta senantiasa mendorong terjadinya suatu perkembangan pemikiran baru tentang ideologi tersebut tanpa harus kehilangan jati diri. Jadi selalu ada perkembangan sesuai perkembangan zaman, tetapi bukan berarti mengubah nilai-nilai yang ada. Sedangkan tertutup di sini merupakan suatu ajaran atau suatu ideologi yang tujuan dan norma politik dan sosial serta kebenarannya tidak boleh dipermasalahkan lagi dan harus diterima dan dipatuhi semua anggota masyarakat. Tidak dapat berubah, meski zaman berubah, dia tidak boleh berubah. Ciri-ciri ideologi terbuka bisa dilihat di depannya, ada 4 poin. Nilai dan cita-cita diambil dari keyakinan masyarakat sendiri, pada dasar pemikiran merupakan hasil musyawarah, sistem pemikiran terbuka dan senantiasa berkembang. 4, diciptakan oleh masyarakat itu sendiri, jadi bukan dari negara lain. Ciri-ciri ini semua ini berasal dari negara sendiri, bukan dari negara luar, abar dan sebagainya. Kemudian tertutup sendiri, ciri-cirinya adalah nilai dan cita-citanya diambil dari luar keyakinan masyarakat. Dasar pemikirannya keyakinan ideologi dari perseorangan atau sekelompok orang saja. Sistem pemikiran yang cenderung tertutup, diciptakan oleh negara dan wajib untuk diikuti oleh seluruh masyarakat. Nah, tertutup ini sebenarnya sudah ada acuan. Perkembangan zaman tidak boleh diikuti. Itu namanya ideologi tertutup ya. Tapi terbuka tadi
bisa sesuai dengan perkembangan zaman tanpa mengubah aslinya. Nah, fungsi ideologi. Berdasarkan pengertian tentang ideologi sebelumnya, ideologi memiliki beberapa fungsi, antara lain satu sebagai pedoman untuk berpikir dan bertindak, yang kedua menjadi upaya untuk menyelesaikan permasalahan, dan yang ketiga menjadi inovasi dalam mencapai tujuan, ya, tujuan hidup, tujuan bernegara. Nah, kemudian kita lanjutkan pada poin berikutnya. Kedudukan Pancasila sebagai ideologi terbuka. Kedudukan Pancasila sebagai ideologi terbuka mengandung arti bahwa Pancasila senantiasa mampu berinteraksi secara dinamis. Pancasila bersifat terbuka bukan berarti Pancasila terbuka terhadap pengaruh ideologi lain, ya. Namun justru Pancasila menjadi filter atas pengaruh ideologi lainnya. Nah, jadi mampu sesuai dengan perkembangan zaman, tapi bukan berarti kita menerima semua ideologi yang masuk. Apabila bertentangan dengan ideologi Pancasila, maka kita harus menolak ideologi tersebut. Nah, keterbukaan ideologi Pancasila harus melalui memperhatikan beberapa hal. Selalu memperhatikan beberapa hal. Yang pertama, stabilitas nasional yang dinamis, larangan untuk memasukkan nilai-nilai ideologi Marxisme, Leninisme, dan komunisme. Kemudian mencegah perkembangan paham iliberal dan menciptakan norma harus melalui kesepakatan. Nah, di sini dijelaskan juga berdasarkan uraian di atas, keterbukaan ideologi Pancasila juga mengandung nilai-nilai sebagai berikut: nilai dasar, nilai instrumental, dan nilai praktis. Nah, di sini juga sudah ada di di buku paket kalian sudah diuraikan makna-makna dari tiga nilai dasar ini, ya. Dapat nilai ini, baik nilai dasar, nilai instrumental maupun praktis sudah jelaskan. Kemudian selain mengandung beberapa nilai, kedudukan Pancasila sebagai ideologi terbuka secara memiliki dimensi sebagai berikut, ya. Ada di sini ada dimensi idealisme, dimensi normatif, dan dimensi realitas. Nah, di sini juga kalian bisa memantapkan makna-makna yang ada di dimensi ini, ada di buku paket kalian sendiri. Silakan dibaca pada bab 1.2, ya, halaman 17-18. Yang disitu dijelaskan apa sih yang dimaksud dengan idealisme, normatif maupun realis. Nah, saya kira sekian ya yang Bapak sampaikan secara singkat, karena waktu juga kita cukup terbatas. Mudah-mudahan nanti di pelajaran berikutnya kita akan lebih bagus lagi. Nah, sekalian, setelah kalian mendengarkan informasi sekilas dari Bapak tadi, mudah-mudahan kalian bisa lebih meningkatkan pengetahuan kalian dengan membaca teks, ya, buku paket yang sudah dibagikan. Kemudian ada hal-hal yang perlu kalian kerjakan di sini, yaitu di penugasan. Yang pertama adalah apa sih ideologi terbuka? Tadi sudah Bapak sampaikan, ya, bisa kalian buka juga di buku paketnya. Kemudian mengapa Pancasila dikatakan sebagai ideologi terbuka, ya. Yang ketiga, bagaimana contoh perilaku yang mencerminkan perwujudan nilai dasar Pancasila, yang ada di halaman 19, ya, tabel di halaman 19. Nah, tugas kalian ini silahkan dicatat di buku catatan kalian 1, 2, dan 3 ini. Kemudian jawaban kalian setelah dicatat di buku catatan bisa juga kemudian menjawab di link yang akan Bapak bagikan melalui WA group. Saya berharap semua siswa bisa mengerjakan tugas ini tanpa menganggap remeh, ya, karena selain absen juga kami cek kehadirannya berdasarkan pengumpulan tugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.